Di masa politik ini, saya tertarik ingin membahas soal cara debat. Apalagi beberapa hari lalu, kita menyaksikan para calon presiden kita berdebat secara langsung. Halo semuanya, kali ini kita akan sama-sama belajar cara debat dari sebuah film yang berjudul Le Brio, yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan seorang mahasiswa yang bernama Neila dan seorang profesor yang bernama Pierre. Neila adalah seorang imigran asal Arab yang kuliah di Perancis, sedangkan Pierre adalah seorang profesor yang hebat dalam debat, public speaking, serta ahli psikologi. Di awal Neila masuk kuliah, dia terlambat dan langsung saja ditegur oleh sang profesor. Tetapi sang profesor menegur secara berlebihan, sampai membawa ras dan agama, atau rasisme. Neila tentu saja tidak terima dan melawan profesor tersebut. Bahkan beberapa mahasiswa lain turut membela Neila. Tapi apa daya, dengan kemampuan profesor tersebut, tidak ada yang bisa melawannya. Singkat cerita, diadakanlah sebuah lomba debat antar universitas, dan profesor tersebut mendaftarkan Neila untuk ikut lomba. Mereka mulai berlatih. Profesor itu menguji Neila. Jika seandainya dia sedang berdebat dengan seseorang yang pro terhadap hukuman mati, Neila pun memberikan argumennya dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sang profesor kemudian mengatakan kalau berdebat itu ada waktunya. Kita harus menggunakan kata yang singkat, padat dan jelas. Jangan fokus pada topik pembicaraannya, tapi fokuslah pada lawan debatnya. Jika lawan debat kita pro terhadap hukuman mati, bahkan sampai menjelaskan alasan-alasan kenapa hukuman mati harus dilakukan, maka kita cukup mengatakan, "Oke, Anda pro terhadap hukuman mati, tetapi saya tidak. Berarti Anda pro terhadap kematian, dan saya pro terhadap kehidupan." Pada pertemuan selanjutnya ketika akan mulai berlatih lagi, profesor itu mengatakan baju Neila jelek banget. Dia mulai menghina ras dan agama lagi. Tentu Neila langsung kesal dan pergi meninggalkan profesor itu. Kemudian Neila mengatakan, dia benci profesor itu. Sang profesor lantas mengatakan, jika kita ingin mengungkapkan perasaan kita harus menggunakan kalimat yang menusuk. Kalimat "aku benci sama kamu", walaupun diucapkan secara terus-menerus, tidak akan ada efeknya. Tapi, cobalah mengatakan "aku udah coba suka sama kamu", tapi gak bisa. Lihat muka kamu aja, aku gak suka. Dengan menggunakan kalimat itu, maka lawan bicara kita akan langsung tertusuk. Sang profesor pun menambahkan untuk menggunakan pakaian yang rapi. Karena, banyak orang yang tidak didengar hanya karena pakaiannya yang jelek. Dan sebenarnya, manusia tidak mendengar menggunakan telinga, tetapi menggunakan mata. Pada pertemuan latihan selanjutnya, profesor itu mengajarkan untuk berbicara jangan terburu-buru. Kasih jeda setiap ngomong 3 kalimat, agar orang bisa mencerna kalimat-kalimat tersebut. Profesor itu memberikan latihan untuk menggigit pulpen sambil berbicara, agar kalimat yang disampaikan lebih jelas. Dia juga mengatakan untuk memperhatikan postur tubuh yang tegap, agar lebih kelihatan percaya diri. Kemudian profesor itu juga memberikan latihan untuk berpidato di tempat yang ramai, agar suaranya lebih lantang dan jelas, serta melatih kefokusan terhadap gangguan yang ada. Berbagai ilmu telah diajarkan oleh profesor tersebut, di mana salah satunya adalah menggunakan data dan angka untuk menambah kepercayaan orang-orang. Profesor itu juga mengajarkan supaya otak tidak blank saat sedang berbicara, dengan metode latihan sambung kata-kata. Contohnya, jika kita itu bernapas, berarti kita suka oksigen. Jika kita suka oksigen, berarti kita suka alam. Jika suka alam, berarti suka Afrika. Jika suka Afrika, berarti suka sesuatu yang besar. Jika suka yang besar, berarti suka gajah. Karena gajah binatang yang indah, berarti suka wanita. Karena wanita makhluk paling indah di muka bumi ini, kata sang profesor. Tidak hanya belajar melatih otak, profesor itu juga mengajarkan menghina lawan debat. Dia mengatakan, menghina itu ada seninya. Jika kita menghina menggunakan kata yang kasar, kotor, seperti isi kebun binatang, atau kata-kata kasar yang lainnya, maka hinaan itu akan menjadi kata-kata kosong tanpa efek. Inti dari menghina adalah menjatuhkan psikologi dari lawan bicara kita. Jika kita menggunakan kata-kata kasar, maka kita butuh mengucapkannya berkali-kali sampai lawan bicara kita terpancing. Tetapi, jika kita menghina hal-hal pribadi seperti fisik, maka dalam hitungan detik, psikologi dari lawan bicara kita akan berubah. Jadi, jangan fokus pada kata kotornya, tapi fokuslah pada psikologi lawan bicaranya. Profesor itu juga mengatakan, teknik menghina ini seperti pisau bermata dua, yang harus hati-hati bila digunakan. Kemudian, singkat cerita, Neila berhasil memenangkan perlombaan debat tersebut. Semoga bermanfaat, semoga kita menjadi orang yang ahli dalam berdebat.